Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 171 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal ada hukum gunnah musyaddadah atau hukum gunnah aja ya, atau nun musyaddadah atau wajibul gunnah. Karena nunnya bertasydid. Cara bacanya didengungkan, ditahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Innama, jika berhenti di ma, hukumnya matobi'i zahiri. Sebab ada alif sebelumnya baris fathah, maka panjang 2 harokat kalau berhenti. Innama, dibaca panjang 2 harokatnya hanya saat berhenti saja. Kalau wasal madnya gugur, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada al-iltiqa syakinain atau pertemuan 2 sukun. Sukun yang pertama alif huruf mad. Sukun yang kedua lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Innamal, jadi kalau terus atau wasal maknya pendek. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Maka lam sukun kita bunyikan dengan jelas atau biasa disebut dengan idhar qamari. Innamal masih, si ada matobi'i zahiri. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasroh. Maka cara bacanya panjang 2 harokat. Al-masihu i matobi'i zahiri. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasrah, maka cara bacanya dipanjangkan ainnya 2 harokat. Isa, jika berhenti di sa, hukumnya adalah matobi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Alifnya alif bengkok atau alif maksurah. Jadi kalau berhenti panjangin Isa. Namun jika wasal pendekin sinnya Isabe. Kenapa? Karena gugur madnya. Ada takhallus bil hadfi, pertemuan 2 sukun, di mana sukun pertama alif, sukun kedua ba sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan secara bunyi sehingga sinnya nggak punya alif kalau wasal pendek. Aisabe. Nah, kemudian ini hamzah wasal kalau di tengah lewatin ya. Ba-nya hukumnya qalqalah sugro. Karena huruf ba sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan, maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Isa bin Umar. Ra sukun dibunyikan secara tafkhim. Sebabnya ra sukun didahului baris fathah. Maka cara bacanya ditebalkan, pangkal lidah kita angkat. Maryama rasul. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris fathah, maka cara bacanya tebal. Su matobi'i zahiri. Karena waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf sin panjang 2 harokat. Rasulullah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris dhammah, maka dibacanya tebal. Rasulullah. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka cara bacanya alif lam dilewat tidak kita baca atau biasa disebut dengan idgham syamsi. Rasulullah. Allah matobi'i muqaddar karena lamnya berbaris fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Rasulullahi wa kalimatuh. Ha walaupun barisnya panjang, kalau berhenti jadi sukun, taknya pendek. Tuh,
Tanda wakofnya wakof jaiz, boleh berhenti, boleh terus. Alqa, lamnya lam mutlak ya, karena dalam sukun di hadapannya bukan huruf lam, bukan huruf ra ya, maka lamnya dibaca jelas. Alqa, qa matobi'i muqaddar karena qaf berbaris fathah panjang, cara bacanya panjang 2 harokat. Alqaha, ada hukum mad jaiz munfasil karena matobi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Matobi'inya alif didahului fathah pada kata alqaha, matobi'inya i pada kata ila, maka haknya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Ila, la matobi'i muqaddar karena huruf lam berbaris fathah panjang, cara bacanya panjang 2 harokat. Ila maru, ra sukun didahului baris fathah dibaca secara tafkhim, tebal. Ila maryama waru, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris dhammah, maka dibacanya tebal, pangkal lidah naikkan. Waru, ru matobi'i zahiri karena waw sukun didahului dhammah, maka huruf ra panjang 2 harokat. Waruhum, kemudian ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf mim, maka tanwin masuk ke mim, waruhum, dan dengungkan. Waruhum min. Kemudian ada hukum izhar halqi karena nun sukun menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha, maka nun sukun dibaca jelas. Min dan ha harus tetap terbaca, dorong sampai tenggorokan bawah. Min. Kemudian di atasnya ada tanda wakof, namanya wakof al-waslu aula yang artinya diteruskan lebih utama. Fa'a, a mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan, maka dibacanya panjang 2 harokat. Fa'aminu, nu matobi'i zahiri karena ada waw sukun didahului dhammah, maka huruf nun panjang 2 harokat. Fa'aminu billah, lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tarqiq karena huruf sebelumnya kasrah, maka bacanya tipis, bunyinya la. Billahi, alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak dibaca atau biasa disebut dengan idgham syamsi. Billah, la matobi'i muqaddar karena huruf lam berbaris fathah panjang, maka dibaca panjang lamnya 2 harokat. Billahi wa rusulih, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dhammah, maka dibacanya tebal. Wa rusulih, tanda wakofnya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullahi wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa'aminu billahi wa rusulih. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.